Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang soal-soal trigonometri. Nanti akan ada 5 pembahasan soal-soal trigonometri. Kita masuk ke pembahasan soal pertama. Nomor 1 itu akan membahas tentang ukuran sudut. Bagian A, 1/5 pi itu berapa derajat. Kemudian 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa, itu jadi nanti 16/5 kali 180 derajat. 180 derajat itu merupakan nilai pi. Kemudian 180 derajat bagi 5 itu 36. Kemudian 16 kali 36 derajat sama dengan 576 derajat. Kemudian bagian B, 10/20 pi itu berapa derajat. Kita sederhanakan jadi 11 1/2, kemudian 11 1/2 kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 23/2 kali 180 derajat. 180 derajat bagi 2 itu 90 derajat. Kemudian 23 kali 90 derajat sama dengan 2070 derajat. Kemudian bagian C, 11 derajat itu berapa radian? Diketahui 1 radian itu 180 per pi atau pi per 180. Kemudian 11 derajat dikali pi per 180 sama dengan 11 per 180 pi radian. Itu menghasilkan 0,061 pi radian. Bagian D, 2022 derajat itu berapa radian? Sama seperti tadi, 2022 derajat kali pi per 180 sama dengan 2022 per 180 pi radian menghasilkan 11,23 pi radian. Kemudian ke nomor kedua itu akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Diketahui tan X min 4M per 4M plus 4. X-nya di kuadran ketiga. Tentukan A sin X, B-nya cos X. Kita ubah dulu tan X-nya itu kita sederhanakan jadi tan X min 4M per 4M plus 4 kita sederhanakan menghasilkan min 4M per 4 4M per 4M plus 1, kemudian 4 nya dicoret sehingga menghasilkan negatif M per M plus 1. Kemudian suatu segitiga dengan sudut alfa, sisi depannya M, sisi sampingnya M plus 1, dan sisi miringnya itu Q. Q-nya belum kita ketahui, jadi kita mencari Q itu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Itu M kuadrat tambah M plus 1 kuadrat sama dengan M kuadrat tambah M kuadrat tambah 2M tambah 1. Q-nya nanti itu akar 2M kuadrat tambah 2M tambah 1. Kemudian sin X itu tadi di soal diketahui tan X-nya itu negatif dan X-nya itu dan sin X-nya itu di kuadran
3 itu negatif, jadi negatif ketemu negatif jadi positif, jadi sin X nya itu bernilai positif dan cos X nya di tan tadi itu min dan cos di kuadran ketiga itu negatif, sehingga cosnya juga nanti itu bernilai positif. Kemudian nomor ketiga itu diketahui sebuah segitiga ABC, kemudian tentukan jarak B ke AC dan penyelesaian bagian A itu tentukan jarak B ke AC. Kita buat suatu segitiga dengan B ke C itu jaraknya kita beri nama B aksen. B aksen itu tadi di segitiga itu adalah sudut terbesarnya itu 180, kemudian tarik garis itu membagi 2 itu 120 bagi 2 itu 60 bagi 2 itu 30. Jika kita untuk mencari BB aksennya kita menggunakan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya 1/2, kemudian BB aksennya itu 4/2, BB aksennya 2 satuan. Kemudian bagian B, 4 sin A kali kosekan A tambah 4 cos B kali sekan B tambah tan C kali kotangen C per 3 kali 4. Kemudian sin A dengan kosekan A itu keterbalikan, nilainya itu 1, dan cos B dan sekan B itu juga keterbalikan sehingga nilainya juga 1. Kemudian tan C dan kotangen C itu juga keterbalikan sehingga nilainya juga 1. Sehingga 4 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 4 kali 1 per 3 kali 4 sama dengan 12 per 12. 12 per 12 itu nilainya 1. Kemudian nomor 4 itu suatu segitiga PQR dan juga segitiga RSQ. Kemudian tentukan RS-nya dan luas segitiga PQR-nya. Kemudian bagian A tentukan RS-nya, kita menggunakan sin 30 derajat. Sisi depan sin 30 derajat adalah RS dan sisi miringnya adalah 4. Sin 30 derajat itu nilainya 2. Kemudian RS per 4. RS-nya sama dengan 4 per 2. RS-nya sama dengan 2 satuan. Kemudian luas segitiga PQR. Rumus luas PQR adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Alasnya belum kita ketahui, jadi kita tentukan alasnya dulu menggunakan sin 60 derajat. Sisi depannya sin 60 derajat itu 4 dan sisi miringnya itu belum diketahui, kita beri nama PQ. Kemudian sin 60 derajat itu bernilai 1/2 akar 3 dan 4 per PQ. Kemudian PQ-nya itu 4 per akar 3 per 2. Kemudian 4 per 1 dikali 2 per akar 3. Kemudian 4 kali 2 itu 8, 1 kali akar 3 itu akar 3.
Kemudian dirasionalkan masing-masing dikali akar 3 sehingga menghasilkan 8 per akar 3 kali akar 3 itu akar 9, akar 9 itu 3 sehingga menghasilkan 8 per 3 akar 3. Kemudian masukkan ke rumus 1/2 kali alasnya sudah diketahui 8 per 3 akar 3 dan tingginya tadi itu 2. Kemudian 8 kali 1 8 kali 2 16 per 6 akar 3. Kita sederhanakan, dibagi masing-masing dibagi 2 sehingga menghasilkan 8 per 6 itu hasilnya 8 per 3 akar 3. Kemudian nomor 5 persamaan lingkaran dan koordinat polar. Maka tentukan persamaan lingkaran dan B-nya tentukan koordinat polar dari A. Persamaan lingkaran X-nya itu A-nya itu 4 dan B-nya itu 4 karena A dan B itu sama, jaraknya itu sama, jadi nilainya 4 dan jari-jarinya juga 4 karena dia sama panjang dengan A dan B-nya. Kemudian persamaan lingkaran X kurang 4 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X kurang 8Y tambah 32 kurang 16 sama dengan 0. Kemudian hasil persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X kurang 8Y tambah 16 sama dengan 0. Kemudian bagian B-nya itu dari titik B-nya, titik P tadi itu adalah titik 4,4. Kita tarik garis lurus, nanti garis lurusnya itu akan membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat dibagi 2 itu 45, sehingga untuk mencari OP-nya kita menggunakan sin 45 derajat sama dengan 4 per OP. Sin 45 derajat itu nilainya 1/2 akar 2, kemudian 4 per OP. OP-nya itu 4 per 1/4 akar 2 sama dengan, atau bisa juga 4 per akar 2 per 2 sama dengan 4 per 1 dikali 2 per akar 2 sama dengan 8 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan masing-masing dibagi akar 2 per akar 2 menghasilkan 8 per akar 2 kali akar 2 itu akar 4 itu 2 per akar 2. Kemudian 8 bagi 2 itu 4, jadi OP-nya itu 4 per akar 2. Kemudian untuk menentukan koordinat polar itu OA sama dengan OP kurang 4. OP-nya tadi 4 akar 2 kurang 4. Kemudian kita sederhanakan 4 akar 2 kurang 1, anggap koordinat polar A itu 4 akar 2 kurang 1,45 derajat. Nah teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan tentang soal-soal trigonometri. Cukup sekian dari saya, jika ada salah saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.